Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisik, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan seperti janji saya, kali ini Seputik kedatangan segmen baru lagi nih, yaitu Sudut Pandang Metafisika. Di sini saya akan memberikan informasi dan mereact beberapa video-video viral atau kisah-kisah seram yang berkaitan dengan fenomena supranatural dan beredar di internet maupun di kehidupan nyata. Juga tentunya dari berbagai penjuru dunia. Berbeda dari kebanyakan YouTuber dengan tema misteri di luar sana, kali ini saya akan menjelaskan melalui sudut pandang metafisika apakah isi video atau kisah tersebut real, supranatural, atau hanya sebuah settingan, pareidolia, atau sebuah hoax. Berikut 5 fenomena aneh saat hajatan yang terekam kamera. Oke, langsung kita mulai. Pertama, nasi tak kunjung tanak. Menanak nasi, terutama dalam jumlah banyak, memang butuh waktu. Meski demikian, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan nasi yang matang secara sempurna tidak akan sampai setengah hari. Dalam video TikTok yang diunggah oleh akun @bb_law_office, terlihat kejadian aneh saat sejumlah warga sedang memasak nasi untuk sebuah acara hajatan. Sejumlah ibu-ibu kebingungan karena nasi yang sudah dimasak selama 7 jam belum matang juga. Nasi tersebut memang dimasak dalam jumlah banyak, terbagi di beberapa panci yang direbus di atas tungku berbahan bakar kayu. Mengingat nyala api yang besar, sesuai perhitungan warga, sebenarnya beras di dalam panci ini seharusnya sudah berubah menjadi nasi. Namun, yang terjadi tidak seperti harapan orang-orang dalam video tersebut. Beras yang sudah ditanak selama 7 jam tidak kunjung matang. Karena itulah, sebagian warga mengaitkan keganjilan itu dengan masalah klinik yang tidak bisa dijelaskan dan dibuktikan secara ilmiah. Sebagian warga menyebut penyebab nasi itu tak kunjung matang karena tuan rumah tidak memakai sesajen saat hendak memasaknya. Nasi yang hampir dimasak seharian itu disebut tidak bisa matang karena diganggu oleh bangsa jin. Akhirnya, seorang pemuka agama yang sering disapa Pak Yai Zainuddin dipanggil ke tempat masak tersebut. 1 jam setelah itu, barulah nasi bisa matang sesuai dengan harapan. Usai diunggah, video ini pun viral di media sosial dan telah ditonton sebanyak lebih dari 2,3 juta kali. Tak hanya itu, banyak warganet yang juga membagikan pengalaman serupa di kolom komentar videonya. Meski begitu, tak jarang juga warganet yang tak percaya bahwa penyebab nasi tak matang karena diganggu jin, melainkan karena panci yang sedang memasak nasi tidak ditutup. Sekarang silakan kalian cek videonya. Lolor sego dimasakin kayak ini gak iso mateng telu ini. Gua Pak Den nih, Pak Den. Kayak sebelum pengen dia ini kalau malah. Seperti yang kalian lihat di keterangan video, bahwa nasi yang ditanak ini tak kunjung matang meskipun telah ditanak selama kurang lebih 7 jam. Walaupun masih banyak yang skeptis bahwa nasi tersebut tak tanak karena tidak ditutup, jika diperhatikan sebetulnya dandang atau panci tempat menanak nasi ini memang sengaja dibuka saat mereka ingin menunjukkan bahwa nasi tersebut, ya, nih nasi ini, maksudnya beras yang ada di dalam dandang ini memang belum matang, ya, untuk menunjukkan keganjilan lah jatuhnya, ya, bukan karena sedari awal tidak ditutup. Dan secara metafisika saya memang melihat bahwa ada sebuah medan elektromagnetik yang tidak baik, ya, di sini di sekitar tempat memasak.
Bahkan ya, saya melihat sesosok makhluk yang menyeringai dan air liurnya terjatuh di atas beras tersebut ya. Saya gambarkan sosoknya seperti ini. Nah, sosok ini memiliki perawakan kerdil dan punya sepasang sayap ya. Ada sayap di kanan kirinya dengan bentuk wajah yang memang cukup menyeramkan. Setelah saya telusuri secara metafisika, saya mendapatkan kesimpulan bahwa fenomena ini terjadi karena ulah jahil seseorang yang menanamkan sebuah buhul sihir yang tentunya pada acara hajatan tersebut ya. Dimungkinkan ya, orang itu memiliki suatu masalah pribadi terhadap mempunyai hajat. Dan fenomena seperti ini memang sering ya terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di daerah saya juga pernah kejadian seperti itu. Tetapi bukan nasi, melainkan lauk pauk. Jadi tidak kunjung matang ya lauk pauknya seperti itu. Sayangnya ya, kejadian seperti itu tidak pernah terekspos sama sekali. Baru kali ini kejadiannya terekspos ke media sosial ya, terekam kamera. Biasanya ya, pelaku akan menaruh buhul di sekitar tempat masak atau di bawah panggung pengantin ya, biasanya kayak gitu. Dan biasanya juga orang-orang yang paham itu akan memberikan penangkal terhadap buhul sihir tersebut. Bisa dengan memberikan sesajen seperti yang terdapat di beberapa daerah, atau yang paling bagus ya, yang paling bagus itu yaitu melantunkan doa-doa agar buhul sihir pembawa jinnya ini menjadi hambar. Nah, menurut kalian bagaimana nih ya? Apakah benar pendapat saya seperti itu? Dan silahkan kalian tulis di kolom komentar dan kalian bagikan juga pengalaman kalian. Apakah di daerah kalian juga ada yang seperti ini? Kedua, pocong ikut hajatan. Tidak jelas di mana sebenarnya video ini diambil. Akan tetapi bila kita perhatikan dengan seksama pakaian adat yang digunakan oleh para wanita dan pria yang terdapat dalam video tersebut, bahkan hingga alat-alat musik yang digunakan menunjukkan bahwa adat yang mereka gunakan itu adalah adat Jawa. Tapi Jawa mana saya tidak begitu detail ya, karena tidak dijelaskan sama sekali. Dan video yang berdurasi 30 detik ini ya, 30 detik lebih, ini diunggah oleh akun TikTok @_AGT25 dengan judul "Penampakan Pocong di Hajatan Bikin Geger". Benar saja, ada pocong kesiangan yang ikut terekam dalam video tersebut. Silakan kalian perhatikan videonya. Seperti yang kalian lihat bahwa ada sesosok wujud yang terekam di detik-detik terakhir. Namun ya, apakah benar ini pocong? Ini hasil pengamatan saya. Saya mencoba menangkap gambar tersebut dan mulai melakukan pengecekan terhadap kebenaran asumsi dalam video. Pertama, saya tidak merasakan berkas medan elektromagnetik yang beraturan seperti yang dimiliki oleh kebanyakan makhluk gaib. Dan yang kedua, ini gelombang panas ya yang dihasilkan oleh makhluk ini adalah milik seseorang yang kemungkinan adalah seorang laki-laki. Bahkan bisa kita lihat dari postur tubuhnya juga, ini menunjukkan seorang bapak-bapak ya. Jadi perutnya agak buncit. Dan bisa jadi pria ini menggunakan kain di atas kepalanya untuk menghindari sengatan matahari. Yang kita tahu bahwa saat itu nampaknya sinar matahari sedang berada di atas kepala. Jadi kesimpulannya ya, sosok ini bukanlah pocong, melainkan orang hidup. Nah, menurut kalian sosok ini apa? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Ketiga, kuntilanak nyanyi di hajatan bagian pertama. Peristiwa tak lazim di sebagian masyarakat Indonesia harus diakui tak bisa jauh atau sering dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Tak tanggung-tanggung, belakangan terekam kamera dan beredar di media sosial sebuah kejadian misterius pada sebuah acara hajatan.
Kejadian ini berlangsung ketika sebuah kru hiburan tengah beristirahat setelah tampil di atas panggung. Mendadak, ketika panggung tengah kosong dan penyanyi sedang beristirahat, suara mikrofon dari sound system milik kru tersebut memperdengarkan seorang wanita yang sedang bernyanyi. Terlihat dari video yang sedang viral tersebut, kejadian berlangsung di malam hari. Masih menurut keterangan si pengunggah, posisi sound system saat itu terdengar suara wanita yang bernyanyi dalam posisi tidak menyala. Sementara sosok wanita yang bernyanyi itu tak ditemukan dimanapun hingga acara selesai. Sontak, hal ini pun membuat heboh orang-orang yang berada di lokasi acara tersebut. Beberapa dari kru dan warga memeriksa ke atas panggung untuk memastikan sound ini memang dalam keadaan mati atau memang kebetulan sedang menyala, itu seperti itu. Dan warga yang berkumpul ya akhirnya langsung melantunkan bacaan-bacaan karena kejadian tersebut ya. Dan banyak juga yang menduga bahwa sosok di balik suara tersebut adalah sosok kuntilanak. Perhatikan videonya. Nah, dari video tersebut, benarkah dilakukan oleh sosok gaib? Dari sudut pandang metafisika, saya tidak menemukan energi yang berkaitan dengan aktivitas paranormal ya. Jadi tidak ada aktivitas paranormal yang mengganggu sound system ini ya. Jadi murni ini tidak ada kaitannya sebetulnya ya. Tapi ya, meski sudah saya teliti berulang kali, saya tetap tidak mendapatkan secercah energi pun yang berasal dari aktivitas gaib. Kemungkinan ya bahwa fenomena ini adalah sebuah noise dari wireless yang digunakan oleh kru ya, bukan perangkat sound system tapi wirelessnya yang digunakan dalam acara hajatan tersebut. Fenomena semacam ini juga sering terjadi ketika seorang menggunakan mic wireless yang tak sengaja piranti sinyalnya itu bocor ya, sehingga menangkap suara dari mic wireless tempat lain yang berbeda. Hal ini juga bisa kita amati dari suara yang terputus-putus. Jadi kesimpulannya ya, ini adalah murni kesalahan teknis dari piranti sinyal pada perangkat sound system yang digunakan atau mic wirelessnya. Nah, menurut kalian bagaimana? Sekali lagi, silakan kalian tulis di kolom komentar. Keempat, kuntilanak nyanyi di hajatan bagian kedua. Video TikTok dengan kejadian serupa kali ini diunggah oleh akun @aldiminor dengan durasi sekitar 1 menit. Tampak dalam video tersebut, keanehan mulai terjadi saat para kru dari grup musik beserta biduannya hendak menyanyikan sebuah lagu. Tidak ada keterangan lengkap yang menjelaskan detail tempat di mana fenomena ini terjadi. Namun dari setting panggung dan kursi, bisa kita asumsikan bahwa peristiwa ini terjadi ketika ada acara hajatan yang sedang berlangsung. Silakan kalian perhatikan videonya. Siapa itu? Dari pengunggah mengatakan bahwa kemungkinan ada sesosok kuntilanak yang sedang ikut bernyanyi. Hal ini lantaran tidak ada seorang pun yang nampak memiliki suara tersebut. Bahkan penyanyi wanita sempat bertanya-tanya dan orang-orang sekitar pun nampak kebingungan dengan fenomena ini. Akan tetapi, apakah benar bahwa hal tersebut merupakan ulah kuntilanak? Secara metafisika, saya mencari sumber dari suara tersebut ya. Namun saya tidak menemukan energi apapun yang disebabkan oleh gangguan makhluk halus, bahkan kuntilanak sekalipun. Jadi kesimpulannya, hal ini serupa dengan apa yang terjadi pada video sebelumnya, yaitu kesalahan teknis dari piranti sinyal mic wireless yang ada pada sound system kru tersebut.
Jadi kalau menurut kalian ya, apakah ini benar-benar suara kuntilanak yang sedang bernyanyi, yang sedang eksis? Boleh kalian komen di bawah. Kelima, pengantin dan tamu kerasukan saat hajatan. Video yang diunggah oleh akun @kang_a_l_l_lagi_e_mediaku dan berdurasi 3 menit ini menunjukkan adanya fenomena aneh pada sebuah acara hajatan yang belum diketahui keberadaannya di mana karena tidak ada keterangan yang disertakan. Namun jika kita perhatikan, para tamu bahkan pengantin wanita bertingkah aneh layaknya orang yang sedang kerasukan makhluk halus. Silakan kalian perhatikan videonya. Seperti yang kalian lihat ya, bahwa tidak hanya tamu undangan, tetapi juga pengantin perempuan menunjukkan gelagat-gelagat aneh. Bahkan ada yang sampai mengamuk di akhir video, ya, dan juga ada yang coba untuk menyadarkan mereka atau menetralisir ya, seperti itu. Tapi apakah benar seperti yang dikatakan dalam narasi video bahwa makhluk halus dalam video ini sengaja diundang? Lantas apa tujuannya para bangsa jin melakukan hal tersebut? Berikut adalah sudut pandang metafisika. Dari pengamatan saya, memang saya temukan banyak sekali energi-energi dari dimensi lain ya dalam video tersebut. Namun, saya merasakan adanya sinkronisasi antara suatu bentuk energi satu dengan yang lainnya. Dan mereka bahkan tampak sangat luwes dalam mengendalikan tubuh manusia, yang artinya mereka ini terorganisir. Apakah mereka diundang ke dalam pesta ini? Menurut saya tidak. Mereka ini sebenarnya tidak diundang. Meski begitu, tentunya masyarakat di sana tampak memang sudah menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah ya. Sehingga mereka terlihat membiarkannya begitu saja. Dan jika ditanya tujuannya ya, ingat bangsa jin itu adalah bangsa yang sangat suka berpesta ya, seperti di dalam video ini ya. Jadi kalau kalian tanya tujuannya apa ya, mereka cuma pengen pesta gitu, pengen senang-senang ya. Menurut kalian gimana? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan silahkan kalian bagikan juga pengalaman kalian jika di tempat kalian acara hajatannya juga ada yang memiliki fenomena seperti ini. Itulah tadi 5 fenomena aneh saat hajatan dalam sudut pandang metafisika. Pesan saya, tidak semua hal-hal aneh di dunia ini disebabkan oleh makhluk gaib. Kita perlu berpikir waras di dunia yang tidak waras ya. Tetapi tetap saja kegaiban itu selalu menyertai kenyataan. Itulah hidup ya, antara fakta dan misteri. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sudut pandang metafisika. Terima kasih.